Kira-kira ada sahabat yang bisa jawabkah apa bedanya antara media yang beli gunakan di dalam polybag yang beli tanami dengan sawi keriting seperti ini? Nah, coba tebak apakah medianya? Nah, jadi bila kita bandingkan dengan media yang beli gunakan pada tanaman cabai rawit, nah yang tadi sayur mayur, kemudian cabai rawit, atau apakah bedanya media yang beli gunakan untuk cabai rawit ini dengan media yang ini? Nah, ini dari segi warna ada banyak ragamnya, ada coklat muda, ada hitam, kemudian juga ada putih-putih ini. Nah, tanaman apa ini sahabat? Yang biru ini apa? Set. Ini tanaman melon sahabat ya. Ya, kita coba buka. Nah, tanaman melonnya sudah lumayan besar, mungkin beratnya sudah 200-300 gram per buah. Ini beli dalam satu polybag buahkan sampai dengan 2. Bukan apa-apa, beli hanya ingin mencoba sejauh mana melon organik bisa membesar dengan menggunakan tentunya pupuk yang beli cetakan sendiri di Kebun Bali Organik TV. Kembali lagi, apakah bedanya antara ketiga media ini? Yang pertama, beli akan ajarkan cara membuat media yang pertama, media sayuran tadi. Ini yang paling simpel dan paling murah tentunya. Pertama, kita siapkan tanah yang sudah kita ambil dari tempat yang baik. Kemudian kita ambil bahan satunya. Bahan satunya adalah, nah ini dia. Ini adalah dedaunan kering, ranting kering juga boleh, yang kita ambil di musim sekarang mudah sekali mencarinya sahabat ya. Jadi hanya 2 bahan ini. Berapa perbandingannya beli? Jangan ukur melalui berat karena beratnya tidak akan pernah bisa dibandingkan, yang satunya berat yang satunya ringan, tapi silahkan ukur dari volumenya. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatannya sudah sebanding dari segi volume. Oke, cukup. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengisi satu polybag. Mengapa beli gunakan ranting ataupun daun kering seperti ini, juga tanah saja? Sebenarnya media ini sahabat sudah sering sekali beli kupas di video-video dari tahun 2019, 2020, 2021. Judulnya adalah kalau nggak salah itu sering dikatakan sebagai media melarat. Nah, kemudian keduanya bisa kita aduk sahabat ya. Nah, ranting kering, daun kering ini sebelumnya diremas-remas dahulu agar ukurannya menjadi lebih kecil. Setelah itu baru kita boleh campurkan pada tanahnya. Usahakan dibikin sekecil mungkin sahabat ya, karena ini renyah jadi mudah sekali melakukannya. Sudah seperti kerupuk, diremas langsung hancur seperti itu. Oke, setelah itu baru kita campurkan pada tanahnya. Dari mana beli terinspirasi menciptakan media sesimpel ini atau media melarat ini? Seperti biasa sahabat, tidak selalu kita memiliki persediaan kompos atau kotoran hewan. Ya, ada kalanya kita tengok kanan kiri tidak ada bahan, tapi ya sudah, akhirnya kita menemukan si daunan kering ini. Jadi sebenarnya media ini sudah cukup mumpuni asalkan tanahnya memang tanah yang baik untuk membesarkan tanaman sayuran usia pendek ya, seperti sawi, seperti tadi sahabat, itu 30 hari sudah bisa kita panen. Apa tujuannya beli menggunakan dedaunan kering seperti ini? Karena di sini unsur karbon sahabat, seperti kita ketahui di sini tidak melibatkan arang sekam, jadi kita mendapatkan unsur karbonnya justru dari remahan daun kering ini. Kemudian juga bisa menambah porositas. Percaya atau tidak sahabat, nanti ketika mulai melapuk maka porositas tanahnya akan sangat cantik. Terbukti tadi yang sudah beli tunjukkan di awal video seperti itu. Dan tentu saja alasan berikutnya adalah murah. Itu sebabnya namanya adalah media melarat. Nah, kemudian kita akan masukkan ke polybag. Tapi ada triknya sahabat ya. Jadi karena berat massa dari si daun ini jauh lebih ringan daripada tanahnya, bila kita langsung masukkan semuanya, maka yang turun duluan adalah tanahnya. Jadi triknya adalah masukkan terlebih dahulu. Yang pertama tadi kan dimasukkan terlebih dahulu adalah dedaunan keringnya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan adukan dari tanah dan daun kering ini. Tujuannya adalah agar merata. Jadi tidak tanahnya masuk duluan kemudian daunnya belakangan. Bila dimasukkan berbarengan, karena berat masanya berbeda, tanah lebih berat, maka tanah akan meluncur duluan ke bawah. Seperti itu. Nah, dengan cara ini maka ketika sudah disiram nanti, terlebih ketika sudah kita pindah tanamkan, maka
teksturnya akan sangat cantik karena si daun akan mengalami pelapukan. Nah, seperti yang tadi di awal video, seperti itulah jadinya nanti sahabat. Kemudian pasti bagi sahabat yang sudah sering membuat media akan komplain atau bertanya, beli kalau seperti ini bagaimana dengan perbandingan antara karbon dan nitrogen? Bukankah ini tidak akan seimbang, beli? Benar sekali sahabat, tapi itulah bedanya antara media dengan pemupukan. Nah, kalau sahabat menggunakan media seperti ini, maka wajib sahabat menambahkan pupuk organik cair atau pupuk organik padat ketika sudah HST7 maupun HST14. Nah, kemudian kita akan ke media yang kedua. Masih bahan pertamanya tentu saja adalah melibatkan tanah. Kemudian yang kedua ada kompos atau bisa juga sahabat menggunakan pupuk kotoran hewan. Jadi ini media tanam yang paling umum, sahabat pasti sudah hafal ya. Tapi siapa tahu di sini ada penonton baru di balik Orani TV. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ada arang sekam. Jadi tanah, kompos atau pupuk kotoran hewan, juga ada arang sekam. Usahakan volumenya juga sama, jadi 1:1. Ini adalah kombinasi media yang paling umum sahabat ya, yang paling umum sering beli gunakan karena bahannya juga hanya 3 bahan, juga mudah digunakan dan nutrisinya lengkap untuk semua fase, jadi bertahan untuk semua fase, baik itu fase vegetatif maupun fase generatif. Tapi sekali lagi tidak semua bisa memiliki bahan yang lengkap seperti ini. Jadi kalau memang terbatas tidak ada sumber daya apapun, ya silahkan gunakan metode yang pertama bila menggunakannya untuk tanaman sayuran usia pendek. Tapi kalau untuk cabai, tomat, terong, usahakan paling tidak menggunakan 3 jenis bahan ini. Kemudian diaduk secara merata. Kita aduk secara merata seperti ini. Baiklah, kemudian kita yang ketiga yaitu ke media sultan. Beli sering menyebutnya sebagai media sultan. Saking banyak bahannya, beli jadi bingung memulai dari mana memperkenalkan ya. Jadi dari sini sahabat ya. Nah, yang ini sahabat, baik-baik beli akan dekatkan kamera. Pertama kita mulai dari ini adalah daun bambu, sahabat, juga ada rantingnya. Nah, jadi ini adalah daun bambu yang kaya akan spora dari jamur Trichoderma. Kita bisa dapatkan di hutan bambu sahabat. Bila sahabat di tempat sahabat ada hutan bambu yang sehat, tentunya tanamannya tidak banyak yang terserang jamur, maka sudah pasti di sana pasti koloni Trichoderma sangat tinggi, kepadatan Trichodermanya sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah ini agak gelap. Nah, oke. Kemudian yang kedua ini ada arang sekam seperti biasa. Arang sekam 100%, jadi kita bakar sampai benar-benar menghitam. Karena ada arang sekam 80% masih ada kelihatan yang masih mentah, tapi ini yang 100% sahabat ya. Kemudian, nah kalau yang ini adalah granular. Ini adalah kompos granular. Cara membuatnya sudah ada di video-video Bali Organik TV juga. Ini juga kaya akan jamur baik yang didapatkan dari bawah rimbang kebun pisang. Kemudian yang ini, nah ini ada abu. Nah, kalau ini abunya beli dapatkan dari akar bambu. Jadi abu dari pembakaran akar bambu yang sudah kering tentunya. Kemudian yang putih, nah yang putih ini yang sering ditanyakan, itu apa beli putih-putih? Sudah beli jelaskan di pembuatan pada video berjudul kompos hijau. Jadi inilah perlite. Fungsinya juga sahabat tinggal searching saja di Google apa fungsi dari perlite. Kemudian nah perlite ini penting sekali di musim kemarau. Kalau musim hujan silahkan di skip, tak usah menggunakannya. Kemudian yang ini tentu saja adalah tanah biasa sahabat. Musim kering tanahnya terlihat sangat pucat karena memang kadar air dalam tanah itu sangat sedikit. Kemudian terakhir ini ada cacahan arang, penting sekali karena apa, meskipun sedikit jumlahnya ini penting sekali karena bisa melindungi tanaman kita dari serangan bakteri tanah, juga menambah porositas. Oke, jadi bahan ini perbandingannya sebenarnya idealnya 1:1 kecuali untuk abu itu sahabat ya, dan si arang ini, karena abu itu fungsinya sebenarnya adalah membekali tanaman dengan media yang kaya akan unsur potasium atau kalium. Jadi untuk tanaman buah seperti tanaman melon itu penting sekali karena tanaman melon juga usianya cukup panjang dan membutuhkan unsur hara yang melimpah, terutamanya P dan K-nya. Cacahan ini juga penting sekali menambah porositas juga, kemudian drainase jadi baik sahabat karena ada alur yang akan diikuti dari profil cacahan arang ini, sehingga air mudah untuk tidak menggenang seperti itu di dalam media.
Dan kemudian kita tinggal campurkan semuanya. Jadi diaduk secara merata. Nah, silakan Mbak, diaduk secara merata. Jadi ini mungkin lebih daripada 1 polybag, dan media ini tentu saja sangat mahal sahabat ya. Jadi gunakan tertentu saja untuk tanaman-tanaman yang memang buahnya juga sultan, seperti melon itu cocok, apalagi melon eksotis, harga buahnya itu sangat mahal. Jadi kalau pakai media ini tentu saja seimbang lah. Dan juga media ini bisa didaur ulang sahabat ya. Jadi ketika pemakaian pertama nanti bisa kita gunakan lagi. Nanti caranya akan beli upload di video-video berikutnya. Jadi aduk secara merata. Harganya pasti fantastis. Biaya yang dikeluarkan juga cukup banyak karena bahannya banyak sekali, tapi hasilnya juga tidak akan mengkhianati. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas cabai ini sudah beli petik berkali-kali, dan sepertinya tanaman masih terus berusaha dengan insting naluriah alaminya terus memunculkan bunga dan bakal buah. Jadi sahabat bisa lihat titik-titik kuning seperti itu sahabat, itu adalah bakal buah. Kemudian yang putih-putih itu adalah bunganya. Jadi terus saja muncul seperti itu. Bisa dipastikan lebih banyak buahnya daripada daun itu sendiri. Jadi luar biasanya semua tanaman beli, tanaman cabai yang ada di polybag seperti ini. Contohnya seperti ini. Sahabat silakan hitung antara jumlah buah dan daunnya. Mungkin terlihat kecil di kamera sahabat ya buahnya, tapi kalau kita dekati lagi sahabat, sebenarnya ukurannya ini sahabat, dan ini masih terus membesar, ini seukuran jempol, sekitar 6-7 cm. Jadi ukurannya normal karena emang karakter cabainya itu memanjang seperti ini sahabat, memanjang, kurus, dan panjang dan tajam. Ada yang berkata beli menanam di polybag itu mudah, tidak seperti menanam di bedengan. Beda lagi cerita kalau kita menanam di bedengan, maka hama dan kesuburan tidak akan semudah kita seperti menanam di dalam polybag. Sebenarnya sama saja, baik itu di polybag maupun di bedengan. Bahkan bedengan ini sahabat, ini terdiri dari 3 baris, biasanya 2 baris, beli gunakan 3 baris dengan jarak hanya 60 cm. Untuk tanaman cabai yang vigornya ini bisa tingginya lebih dari 1,5 meter. Jadi semua kembali kepada apa yang kita persiapkan, baik yang ada di polybag maupun yang di bedengan langsung atau di lahan langsung seperti ini. Kuncinya ada pada persiapan. Seberapa siap kita menyiapkan medianya. Seperti yang beli jelaskan tadi, ada 3 variasi, bahkan banyak sebenarnya variasi yang bisa sahabat siapkan dalam polybag. Kemudian di bedengan seperti ini sudah beli kupas banyak sekali di video-video sebelumnya. Kemudian penggunaan asam amino memiliki peran yang paling vital pada kesuburan cabai rawit yang nampak di depan layar HP sahabat. Karena apa? Karena batang yang besar dan kokoh seperti ini, pertumbuhan yang melesat, meroket seperti ini, tidak mungkin bisa didapatkan tanpa penggunaan asam amino. Seperti yang beli sampaikan beberapa hari yang lalu, beli ingin sekali mengajak sahabat untuk bisa membuat sendiri asam amino yang bukan sekedar asam amino biasa, tapi asam amino plus humus cair yang sudah terbukti sangat dahsyat di kebun beli. Itu sebabnya sahabat, seperti yang beli sampaikan kemarin, ini masih tersedia. Bahkan jumlahnya bukan 3 lembar lagi, akan tetapi 4 lembar sahabatnya. Ini adalah makalah, bisa dikatakan sebagai makalah yang beli tulis sendiri sahabat. Ada 4 lembar. Dimana di sini beli menjelaskan dari apa itu asam amino, kemudian dosis, campuran, aplikasi, kemudian bahkan di sini bahan-bahannya lengkap sekali beli sampaikan. Kemudian juga bagaimana mengenali dan mendapatkan humus cair, bagaimana cara mengekstraksi humus cair. Bahkan pada halaman terakhir beli juga memberikan catatan khusus bagi sahabat beli yang ada di Kalimantan, karena pemirsa di Kalimantan banyak sekali yang memintanya untuk diaplikasikan pada tanaman sawit. Bagi sahabat yang belum mendapatkan ini, bagaimana cara mendapatkannya? Sahabat tinggal dapatkan asam amino yang beli sediakan di Shopee. Mengapa harus mendapatkan asam amino dulu baru dapat ini beli? Pasti banyak yang sahabat yang mengatakan, ah beli itu jualan. Sahabat mungkin bisa mengatakan beli jualan, tapi beli mengatakan bahwa beli hanya ingin memberikan paradigma baru, pandangan baru bagi sahabat yang selama ini terbiasa membeli atau mendapatkan pupuk kimia sintetis. Cobalah alihkan pandangan sekejap saja kepada pupuk organik, utamanya asam amino yang beli racik dan beli akan sebar luaskan bagaimana cara membuatnya, mulai dari asam aminonya itu sendiri sampai dengan humus cairnya. Jadi
paradigma baru atau pandangan baru ini penting sekali sahabat. Dan mengapa harus mendapatkan asam amino seperti ini? Karena ketika sahabat membuatnya, seperti beli di sini tuliskan sahabat ya. Di sini beli tuliskan bagaimana karakter aroma dari asam amino setelah jadi. Maka meskipun beli tuliskan di sini tekstur aromanya seperti apa, maka sahabat hanya akan meraba-raba. Beda cerita bila sahabat sudah menggenggam asam amino dari Bali Organik TV. Maka hasil yang sahabat dapatkan nanti ketika membuat sendiri bisa sahabat bandingkan dengan apa yang sahabat pegang, yaitu dengan asam amino dari Bali Organik TV. Itu sebabnya beli mengatakan bahwa keduanya ini adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan beli tidak membeda-bedakan. Bagi sahabat yang hanya ingin mendapatkan satu botol saja, tetap beli berikan. Tanpa membeda-bedakan harus banyak baru dapat ini. Jadi satu saja sudah beli sertakan lengkap. Bahkan seperti yang beli katakan kemarin, masih tersedia ada 10 jenis benih berbeda sahabat. 10 jenis benih berbeda yang beli sudah sering tanam berarti sejak 6 tahun yang lalu di channel ini sahabat, dan beli akan berikan kepada sahabat. Jadi di Shopee masih tersedia stoknya beberapa saja. Nah ini yang perlu beli garis bawahi, karena asam amino ini memerlukan waktu. Jadi dari baru bikin sampai dengan panen itu membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan, bahkan lebih. Jadi kalau stok yang tersedia tinggal beberapa botol saja, ini saja tidak sahabat bisa dapatkan, maka mungkin 3 bulan lagi baru ada stoknya kembali. Jadi apakah sahabat mau menunggu sampai selama itu? Kemudian satu lagi sahabatnya nah ini penting sekali karena di Kalimantan banyak sekali pemirsa Bali Organik TV. Untuk tanaman sawit di sini beli memberikan secara detail sekali bagaimana cara pemupukan menggunakan asam amino ini. Jadi bagi sahabat di Kalimantan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, dan seperti beli katakan tadi, cobalah paradigma baru. Cobalah buktikan terlebih dahulu, kemudian bikin skala besar di sana sahabat dengan menggunakan dasar yang sudah beli tuliskan ini. Jadi semoga di sana bisa memberikan satu pandangan tersendiri mengenai organik. Karena di tanaman cabai, sahabat bisa ikuti sendiri dari video ke video, batang dan tingginya saat ini bahkan sudah setinggi koboi cilik yang lagi duduk. Ya. Sudah setinggi ini sahabat. Pertumbuhannya meroket, dan paling menggembirakan adalah batangnya sangat besar. Ini artinya tanaman pasti akan tumbuh tinggi, karena batang yang besar menjamin tanaman jadi tidak mudah untuk bengkok atau patah ketika terkena angin ataupun gangguan cuaca lainnya. Benar-benar beli sebenarnya sangat menaruh harapan besar pada sahabat di Kalimantan, karena memang di kebun beli sendiri beli menerapkannya, karena di sini tidak ada kelapa sawit sahabat. Di sini adanya kelapa biasa, tapi kelapa sawit dan kelapa biasa, kelapa buah itu masih dari satu famili yang sama, dan hasilnya sungguh menggembirakan. Dan kemarin untuk Ibu Sumiati yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sahabatnya beli lupa. Ibu Sumiati mengharapkan sekali beli memberikan juga benih bit merah impor. Sebenarnya benih ini sahabat adalah pemberian dari sahabat beli. Akan tapi jumlahnya terbatas, dan walaupun begitu beli tetap akan memberikan juga benih ini. Jadi dari 10 jenis benih yang berbeda yang beli berikan secara gratis ini, tetap beli akan sertakan benih dari buah bit merah jumbo ini, karena ukurannya tetap bisa jumbo meskipun beli tanam di dataran yang rendah dan panas terik seperti ini, apalagi yang ada di dataran menengah maupun tinggi. Dan sudah pernah dipanen oleh si koboi cilik ya. Ini ukurannya seperti umbi singkong sahabat ya, besar sekali. Meskipun jumlahnya terbatas tetapi masih tersedia. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.